Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hadi Nugroho dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi Manajemen. Kepada yang terhormat Bapak Suryadi SEMM selaku dosen pengantar manajemen dan teman-teman saya yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai seputar manajemen. Yang pertama, apa itu manajemen? Manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi di sini manajemen itu adalah suatu perencanaan dalam suatu perusahaan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, di sini ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen dibagi menjadi 4. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua itu perorganisasian, dan ketiga pengarahan, dan yang terakhir pengendalian. Jadi di sini itu ada perencanaan. Perencanaan merupakan langkah awal menentukan tujuan atau cara untuk mencapainya. Maksudnya itu menentukan tujuan atau cara untuk mencapainya itu, jadi suatu perusahaan itu pasti mempunyai perencanaan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya itu ya berhasil. Yang kedua, perorganisasian. Perorganisasian merupakan suatu proses penyusunan struktur organisasi dilanjutkan dengan pembagian tugas, wewenang, serta sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi di sini itu pengorganisasian itu pembagian wewenang atau tugas-tugas kepada operator ataupun pegawai. Yang ketiga ada pengarahan, merupakan tindakan usaha agar semua anggota maupun secara sadar untuk mencapai tujuan ataupun target. Jadi di sini ada pengarahan. Jadi setiap anggota itu diberi arahan sehingga berjalan dengan semestinya dan tidak membuat terjadi kecelakaan. Yang keempat ada pengendalian, merupakan proses pengamatan atau pelaksanaan pengendalian proses kerja dan jika perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi di sini itu mengontrol suatu proses kerja dan mengamati, menilai pelaksanaan kerja sehingga berjalan dengan sesuai tujuan untuk mencapai keberhasilan. Setelah itu ada tujuan manajemen. Yang pertama ada menjalankan dan menilai strategi perencanaan yang telah dikonsep agar pelaksanaannya berjalan dengan arahan. Yang kedua ada melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan fungsi manajemen, juga cara kerja kelompok ketika menjalankan tugasnya. Yang ketiga ada melakukan pembaruan terhadap fungsi manajemen, terutama pada strategi pelaksanaan perencanaan. Yang keempat ada meninjau kekuatan dan kelemahan suatu organisasi dan juga mengantisipasi ancaman yang mungkin terjadi. Yang kelima ada membuat sebuah terobosan baru yang berfungsi untuk meningkatkan kerja kelompok. Setelah itu ada unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen itu dibagi ada 6. Yang pertama ada material atau bahan-bahan. Yang kedua ada money, uang. Dan ketiga ada man atau manusia. Yang keempat ada pasar atau market. Yang kelima ada machines atau mesin. Yang keenam ada metode. Seterusnya ada konsep manajemen.
Di sini konsep manajemen dibagi menjadi 4. Yang pertama sebagai seni. Jadi konsep manajemen menjadi seni itu bertujuan pada bagaimana perencanaan sebagai sebuah seni dalam penyelesaian pekerjaan dengan jalan memperkerjakan orang lain. Setelah itu ada sebagai ilmu pengetahuan. Perencanaan dalam konsepnya berperan sebagai ilmu pengetahuan untuk mengetahui bagaimana dan mengapa manusia bekerja sama untuk menghasilkan suatu yang bermanfaat. Yang ketiga ada sebagai suatu proses. Konsep manajemen lebih pada proses perencanaan, perorganisasian, dan pengawasan agar bisa mencapai suatu tujuan. Yang keempat ada sebagai suatu profesi. Jadi di sini merujuk pada profesi manajer yang bekerja secara profesional untuk perusahaan dan mendapatkan gaji sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Manajemen itu ada berbagai jenis, yaitu yang pertama ada manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, dan yang terakhir ada manajemen operasional. Di sini ada pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah pengaturan keuangan yang dilakukan untuk menyeimbangkan arus masuk ataupun keluar suatu perusahaan secara menyeluruh. Dari di sini tuh manajemen keuangan itu mengatur suatu keuangan suatu perusahaan dari keuangan masuk ataupun keluar secara menyeluruh. Selanjutnya ada pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah upaya perusahaan mengelola sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Jadi manajemen sumber daya manusia itu di dalamnya mengatur tentang pengelolaan sumber daya manusia yang dimiliki untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu proses penentuan tujuan pemasaran dan pemenuhan rencana tujuan pemasaran untuk perusahaan ataupun organisasi. Jadi di sini ada manajemen pemasaran itu mengatur suatu tujuan pemasaran, bagaimana pemasaran itu dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, pengertian manajemen operasional. Manajemen operasional adalah bidang manajemen yang berkaitan dengan pengawasan, perancangan, dan pengendalian proses suatu produksi serta perancangan ulang operasi bisnis dalam produksi barang dan jasa. Mengapa sebagai pengusaha memerlukan manajemen? Jadi setiap pengusaha itu harus menggunakan manajemen. Fungsinya untuk menegakkan kedisiplinan di tempat kerja dan melakukan apapun yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Sehingga adanya manajemen bisnis ini, tugas atau pekerjaan mereka dapat dilakukan secara efisien. Makanya di suatu pengusaha atau bisnis pasti menggunakan manajemen, karena manajemen itu sangat penting untuk mencapai tujuan dari suatu perusahaan. Tugas utama manajemen yaitu menemukan cara terbaik agar tujuan organisasi bisa tercapai dan berusaha menggunakan sarana secara produktif dan menyediakan sumber daya semurah mungkin. Jadi kesimpulannya di sini, manajemen merupakan kegiatan yang di dalamnya terdapat kegiatan yang dilaksanakan, yakni perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan pengendalian. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.